semuanya, hari ini aku akan sedikit bercerita tentang pengalamanku. Jadi ini pengalaman pertamaku mendaki di Gunung Semeru. Saat itu tepatnya tanggal 12 Mei 2017, 10 hari sebelum hari wisudaku waktu S1. Hari itu tepatnya hari Jumat dan kami bersembilan, jadi 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Waktu itu kami berangkat dari Malang pukul 9 pagi dan kita berkumpul di Pasar Tumpang dan menunggu salah satu temanku yang rumahnya di daerah Jabung waktu itu. Dan kita berkumpul di situ lalu berangkat. Estimasi waktu kita, pokoknya kita harus nyampe sebelum sholat Jumat karena teman-teman yang laki-laki kan harus sholat Jumat. Jadi kita harus nyampe sebelum sholat Jumat waktu itu. Kita berangkat ke sana naik motor bersembilan. Dan waktu itu kebetulan aku juga bonceng temenku nih naik motor. Dan di luar ekspektasiku gitu, jalanannya tuh ternyata ekstrim ya. Kayak berliku, terus naik, turunan tajam, pokoknya kayak gitulah. Jalannya tuh ekstrim banget. Di awal tuh aku merasa kayak, wah aku bisa gak nih nyampe ke base camp dengan jalanan yang seperti ini gitu. Kita harus benar-benar waspada karena samping kanan kiri kita tuh kayak jurang gitu. Singkat cerita, kita udah melalui perjalanan itu tadi dengan sangat berhati-hati. Akhirnya kita nyampe lah di base camp Ranupani, tepatnya di Lumajang. Itu sekitar pukul 11:30, tepat waktu untuk sholat Jumat waktu itu. Kita berberes, persiapan, sebagainya, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oh iya, jadi untuk melakukan pendakian itu kita itu harus membawa persyaratan-persyaratan pendakian seperti dokumennya fotokopi KTP, terus surat sehat, terus kita juga harus mengisi formulir. Jadi berapa orang yang ikut, terus logistik yang kita bawa itu apa aja, kayak gitu. Dan bodohnya aku tuh tinggal surat sehatku tuh di kosan gitu. Jadi waktu itu kita tuh periksa berempat gitu dengan 3 orang temanku yang lainnya. Tapi 1 orang temanku nih bawa surat sehatnya sendiri dan 2 orang lainnya titipin ke aku karena aku biasanya kan suka nyimpen-nyimpen dan bawa itu. Nah bodohnya aku, karena waktu itu masih pakai tas buat ke kampus kan, jadi aku simpen di situ dan ketinggalan gitu pas nyampe sana. Jadi dari 9 orang ini ada 3 orang yang nggak bawa surat sehat. Jadi pilihannya kalau nggak turun ya kita melakukan pendakiannya tuh besok. Tapi kan kalau besok kita harus bikin surat sehat lagi gitu. Jadi ya udah sambil nunggu temen yang laki-laki ini sholat Jumat, terus kita turun lagi cari rumah sakit terdekat untuk bikin surat sehat. Jadi kita turun lagi ngelewatin jalan-jalan yang jurang-jurang itu tadi, turun terus kita akhirnya dapet, alhamdulillah deket. Di situ ada salah satu rumah sakit di daerah Tumpang yang terdekat. Di situ kita periksa, dapat surat sehat dan alhamdulillah kita dapat. Terus kita balik lagi ke base camp Ranupani itu tadi, terus registrasi. Harga tiket untuk melakukan pendakian ke Mahameru waktu itu untuk weekday, jadi hari biasa, hari kerja itu 17.500 dan untuk hari libur itu 22.500. Jadi kita di sana itu 3 hari 2 malam ya. Dari hari Jumat sampai hari Minggu baru kita. Hari itu kita sangat beruntung banget karena setelah membuat surat sehat itu tadi, kita bisa langsung ikut briefing untuk pendakian hari itu juga. Dan kita itu kloter terakhir hari itu karena udah sore nyampe sana itu. Mungkin sekitar jam 4 sore kita nyampe sana, hanya briefing sekitar 30 menit. Dari petugas mereka mengarahkan apa saja yang harus dihindari dan apa saja yang harus dibawa, kelengkapannya, pokoknya harus sesuai dengan SOP waktu itu. Dan kita di jalur pendakian mana yang boleh dan nggak boleh dilalui waktu itu. Singkat cerita, setelah sesuai, jadi kita berangkat jam 5 sore dari base camp Ranupani menuju Ranukumbolo. Nah saat itu kita jalan menjelang maghrib, ini kabut udah turun nih, udah dingin banget di situ. Di Ranupani aja udah dingin gitu, apalagi di atas. Itu turun kabut udah, terus kita ngelewatin masuk ke gate yang sangat familiar dengan para pendaki yang selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu. Terus kita masuk situ, kita ngelewatin masih perkebunan warga ya, di situ ada tanaman wortel, ada bawang kayak gitu, masih oke, nggak terlalu menanjak, masih agak landai gitu.
Kita jalan, karena jadi dari 9 orang itu tadi yang udah pernah mendaki itu 4 orang, sisanya yang 5 orang ini bener-bener nggak tahu, bener-bener awam. Jadi kita dikit-dikit tuh berhenti capek gitu kan bawa berat, ada bawa air yang dengan botol aqua 1,5 literan itu per orang 3 kilo, belum lagi yang logistik yang lain gitu. Bentar-bentar capek, akhirnya udah mulai gelap nih, dingin dan gelap. Akhirnya kita nyampe lah di pos 1 itu maghrib. Waktu itu maghrib kita nyampe di pos 1. Jadi perjalanan dari base camp Ranupani menuju ke pos 1 itu sekitar 1 jaman untuk perjalanan. Terus sholat, satu ini namanya Lendengan Dowo. Kita menuju ke pos 2 namanya Watu Rajeng, dan ini diperlukan waktu sekitar 1,5 jam dari pos 1 ke pos 2. Jalannya masih landai dan kita ketemu banyak pendaki ya, seperti biasa selo, misi mas, kayak gitu-gitu. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini diperlukan waktu sekitar 1,5 jam. Ini udah gelap karena kan udah habis maghrib kan itu perjalanan, jadi kita pakai headlamp gitu sama senter. Nah, jalan terus lama-lama kan tadi di briefing tuh dikasih tahu, dan mitos-mitosnya itu ada bau wangi dan segala macam, tapi kita kan nggak boleh ya cerita. Waktu hampir selama sepanjang perjalanan tuh aku ngecium bau yang wangi banget, kayak bunga untuk dupa gitu loh, pokoknya bau kayak gitulah, nggak bisa mendeskripsikan, kayak bau wangi-wangi kayak gitu tuh. Tapi kan kita masih diem aja kan, nggak bisa cerita waktu itu karena mitosnya kan nggak boleh kita cerita di gunung gitu, jadi ceritanya nanti pas sudah pulang kayak gitu. Terus berjalan terus, setelah itu nyampe lah di pos 3. Jadi trek menuju pos 2 ke pos 3 ini termasuk trek yang terpanjang dari base camp Ranupani menuju Ranukumbolo. Dan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini kita melewati 2 jembatan di situ. Ada jembatan yang panjang, yang baru, dan jembatan yang pendek. Itu ini masih termasuk di bloknya Watu Rajeng ya, di pos 2 tadi itu kita melewati jembatan. Nah, di sini nih mulai terjadi sesuatu hal. Jadi waktu itu aku berada pada posisi kedua. Jadi pertama itu kan leader, ini temanku yang sebagai leadernya di depan, terus habis itu aku dan temanku lagi sampai yang di belakang itu 9 orang. Nah, temanku ini, jadi sebelum jembatan yang pendek itu, temanku nih nyeletuk ngomong, "Hei mbak, aku mau loncat, fotoin ya," kayak gitu. Terus aku langsung noleh ke temanku ini. Temanku kenapa? Waktu itu kita lagi beristirahat di situ. Tuh, temanku kok bilang kayak gitu gitu. Terus aku panggil dia, jangan ke situ, sini, balik gitu. Jangan duluan, kita balik, kita sama-sama aja jalannya, jangan duluan. Nah, di situ tuh udah mulai nggak enak karena suasananya kan semakin malam, semakin sepi. Terus habis itu di posisi itu nggak ada pendaki yang lewat waktu itu, jadi sepi banget. Terus akhirnya temanku ini balik. Terus aku tanya, "Kamu barusan ngomong apa?" kayak gitu. "Enggak kok, nggak ngomong apa-apa." Lah, barusan dia ngomong dia mau loncat terus fotoin. Terus aku dalam hati, oh ya udahlah gitu, mungkin dia cuman bercanda kayak gitu. Tapi bercandanya tuh nggak kayak gitu juga gitu kan, bikin teman yang lain deg-degan gitu. Terus akhirnya kita jalan melewatin jembatan yang pendek itu tadi. Terus ada jembatan yang panjang warnanya merah. Di situ kita duduk-dudukan dulu, istirahat sambil ngeliatin bawah, kok serem ya, gelap gitu kan. Di situ ada sumber mata air di bawah jembatan itu. Terus akhirnya kita nggak lama-lama di situ, kita nyampe lah ke pos 3. Nah, di pos 3 ini ada tanjakan 100 meteran gitu panjangnya. Tanjakannya ini sangat curam dan posisi miringnya tuh sekitar 35-40 derajat. Jadi waktu itu sambil kayak agak ngerangkak gitu. Di pos 3 ini banyak yang jualan, ada jualan gorengan, ada jualan semangka. Kalau kalian lapar bisa langsung makan di situ. Terus melewatin pos 3 ini karena mungkin aku kecapean atau apa gitu. Karena ini pendakian pertamaku, aku merasa setelah melewatin pos 3 yang nanjak itu tadi, ngantuknya minta ampun, ngantuk banget. Dan kayak udah gak kuat jalan, kayak bener-bener mataku tuh rasanya kayak udah mau ditutup dan pundakku ini sangat berat banget. Jadi bawa tas tuh kayak ada yang ikut gitu. Tapi aku nggak cerita, aku cuman bilang ke temanku yang di sebelahku, aku ngantuk banget deh gitu. Aku ngantuk banget deh gitu.
gimana kalau istirahat dulu, aku mau tidur dulu gitu, aku ngantuk banget, kayaknya nggak kuat banget untuk jalan sampai ke Ranukumbolo waktu itu. Terus kata temanku, mbak enggak, kita harus cepet nyampe sana, terus biar bisa bikin tenda secepat mungkin gitu, kita bisa beristirahat di sana, makan dan beristirahat gitu. Tapi aku ini udah nggak kuat, kayak tasku tuh berat banget. Terus akhirnya tukeran tas sama temanku kan yang lebih ringan, ternyata sama aja berat juga gitu, kayak ada yang ikut gitu di tasku itu. Terus aku cuman, jadi sepanjang perjalanan itu tadi tuh tetap baca sholawat sambil baca ayat kursi gitu terus kan, karena baunya tuh tetap wangi gitu, dan melihat banyak pohon-pohon yang dikasih kayak kain putih-putih gitu, pohonnya tuh gede-gede, dan kita tuh bisa melihat itu di samping kanan kiri kita kayak gitu. Makin wangi, terus semakin berat. Ini jalanku tuh udah kayak gimana sih, kayak orang mau pingsan gitulah istilahnya, kayak orang mau pingsan gitu. Dan itu ngantuknya minta ampun, kayak udah nggak kuat gitu. Dan samping kiri kita itu kan jurang kan, kalau perjalanan dari pos 3 ke pos 4 mau ke campgroundnya Ranukumbolo itu kayak ada jurang gitu. Nah itu tuh harus berhati-hati banget. Jadi temanku nih di samping aku gitu sambil, mbak jangan bengong ya, jangan pandangannya jangan kosong, pokoknya harus ngobrol terus, baca sholawat terus, dan baca ayat kursi itu. Jadi sepanjang perjalanan nih baca itu terus, kayak aku bentar dulu ya, berhenti dulu kayak gitu, capek, ngantuk. Terus aku sempet juga berucap kayak, gimana kalau kita bikin tenda di sini aja, nggak usah sampai ke Ranukumbolo, aku udah nggak kuat, aku udah ngantuk banget, kayak dibuat ngantuk gitulah pokoknya itu. Terus akhirnya kita udah jalan dari pos 3 ke pos 4, akhirnya nyampe lah di campgroundnya Ranukumbolo, tapi bukan yang di deket shelter ya. Kita yang sebelum shelter, di situ juga ada savana yang luas itu sebagai campground juga, yang deket ada toiletnya juga di situ. Kita diriin tenda di situ. Nah temanku yang laki-laki duluan jalan untuk diriin tenda, akhirnya kita nyampe di situ. Terus langsung aku disuruh masuk tenda, langsung tidur. Aku langsung tidur, udah nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah pagi. Sedangkan teman-teman yang lain masih masak, masih makan-makan gitu. Aku udah tidur duluan di tenda, bangun-bangun subuh, terus ke kamar mandi, bersih. Di situ tuh dingin banget, dinginnya minta ampun. Ngerti kan, kayak ada butiran-butiran es gitu di situ, itu dingin banget. Nah surprisingly kamar mandinya itu kayak jumbleng, apa ya, kayak cuman bikin lubang kayak sumur gitu, terus atasnya ditutup dan cuman ada lubang kecil untuk untuk pup sama untuk pipis kayak gitu. Dan kita harus bawa air sendiri. Airnya tuh ngambil dari danau Ranukumbolo. Jadi kita ngambil air, terus kita kamar mandi untuk bersih-bersih dan sebagainya. Nah temanku nih sakit, tiba-tiba dia sakit perut. Seingatku dia itu mual juga deh, seingatku kalau nggak salah ya, dia tuh juga mual, pokoknya wajahnya udah pucat gitu. Nah hari itu setelah beres semuanya persiapan, kita mau jalan ke Oro-Oro Ombo gitu. Jalan ke Oro-Oro Ombo, temanku yang sakit ini juga ikut karena dia nggak mungkin sendirian dan dia masih kuat bilangnya kayak gitu kan. Terus kita ngelewatin Bukit Cinta terus, dan mitosnya kalau kita jalan terus nggak noleh ke belakang tuh kita bakalan ketemu sama orang yang kita suka gitu, bilangnya jodoh. Jadi kita udah ngelewatin Bukit Cinta itu, terus akhirnya nyampe lah di atas. Setelah Bukit Cinta itu kan ada kayak dataran gitu kan, sebelum ke Oro-Oro Ombo yang ada bunga verbenanya itu. Jadi waktu itu tanggal 13 Mei, tepatnya hari Sabtu, waktu itu kita sebelum ke Oro-Oro Ombo kita duduk dulu di atas setelahnya Bukit Cinta itu. Kok di sana ada orang yang digotong sambil jalan cepet gitu kan, relawannya itu ada apa? Nah menurut informasi waktu itu ada yang meninggal. Jadi waktu itu ada yang meninggal kejatuhan batu waktu pendakian menuju puncak Mahameru. Semua kirim Al-Fatihah dulu untuk beliau, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi waktu itu kita semakin takut di situ. Teman kita sakit, terus ada kejadian orang meninggal juga kejatuhan batu. Jadi kita sempat ragu antara mau lanjut atau pulang waktu itu. Dan kita akhirnya tanya sama teman kita, gimana, mau pulang hari ini kah atau
mau lanjut kayak gitu. Kalau iya, ayo segera kita berkemas dan segera pulang gitu. Takut kenapa-kenapa kan sama dia gitu. Waktu itu kondisinya udah kayak lemes gitu dan mual terus gitu. Jadi kita takut gitu. Mending pulang aja. Kalau misalkan udah nggak kuat di sini, kita mending memutuskan untuk pulang tuh. Karena sebenarnya tujuan untuk pendakian itu bukanlah puncak, tapi pulang dengan selamat, ketemu dengan orang-orang tersayang gitu, dengan badannya masih sehat, utuh kayak gitu. Bukan puncak sebenarnya. Puncak itu hanya bonus sebenarnya. Terus akhirnya temanku bilang kalau masih kuat, oh tapi kita nggak usah ke Meru, nggak usah sampai puncak gitu. Sebenarnya kan perbatasan resminya itu cuma sampai Kalimati gitu. Karena kalau untuk melakukan pendakian sampai puncak itu sangat berbahaya banget gitu, hanya orang-orang yang atas kayak gitu. Karena kalau kita mendaki kan itu pasir sama kerikil-kerikil kecil. Jadi kalau kita melangkah tuh kita licin gitu kan. Jadi kayak melorot gitu. Nah, sedangkan kita harus pegangan, kadang tuh pegang sama batu. Nah, batunya kan bisa jadi tergelincir ke bawah dan ngenain orang, itu sangat berbahaya. Jadi harus yang berpengalaman dan udah siap secara fisik, karena di situ bakalan dingin banget pendakiannya. Menurut cerita dari teman-temanku kayak gitu. Terus akhirnya kita memutuskan untuk oke, aku ngejagain temanku di atas itu, teman-teman yang lainnya turun untuk ke oro-oro ombo yang ada bunga verbenanya warna ungu kayak mirip sama lavender itu, tapi bukan lavender, tapi itu verbena. Terus nungguin, terus akhirnya yang dari oro-oro ombo tadi itu udah balik dan kita akhirnya balik ke tenda. Temanku beristirahat dan kita ngambil foto-foto di deketnya campground kita, deket tenda kita. Di situ ada savana yang luas banget itu. Terus ada kejadian juga nih, kan di sebelahnya tuh ada tebing yang sangat tinggi. Aku tuh lihat ke atas tuh kayak ada mas kayak ada orang gitu ngerokok. Terus aku bilang sama temanku, itu ada orang gak sih di atas itu, kok kayak ada orang kayak gitu. Dia mati pohon, mirip banget sama orang, kayak bentukannya tuh ngerokok gitu, kayak orang bener-bener duduk kayak ngerokok gitu. Dan ternyata itu pas waktu kita amatin lagi dan itu ternyata pohon. Nah, itu kabut udah mulai turun. Terus akhirnya kita balik lagi ke tenda, kita mainan Uno, kita bikin mie dan makanan gitu untuk makan malam. Terus aktivitas seperti biasa, sholat maghrib, terus sholat isya, terus kita tidur. Jadi kalau malam tuh kita nggak bikin kayak mainan-mainan gitu sih waktu itu, karena dingin banget, suasananya itu dingin banget. Akhirnya kita tidur dan pagi lagi kita aktivitas seperti biasa. Oh iya, untuk air di Ranukumbolo itu kita nggak boleh pakai untuk cucian, untuk apa, pokoknya itu hanya untuk konsumsi, untuk minum, untuk masak. Kalau misalkan mau ke kamar mandi, ngambil di botol, dibawa ke kamar mandi. Nggak boleh kita pipis atau buang air di Ranukumbolo kayak gitu, karena itu tempat yang disakralkan di situ oleh warga sekitar. Jadi ada cerita kalau warga sekitar itu misalkan anaknya sakit atau kenapa, itu ngambil air dari Ranukumbolo sebagai obatnya. Itu menurut kepercayaan warga setempat seperti itu. Jadi kita harus mematuhi semua protokol atau semua peraturan yang ada di Gunung Semeru itu. Kayak gitu, teman-teman. Terus akhirnya keesokan harinya kita pagi ngejar sunrise. Jadi aku cuman sama temanku berdua itu ke campgroundnya Ranukumbolo yang di dekat shelter itu untuk ngejar sunrise. Jadi kayak pasar malam, tendanya tuh penuh di situ, tuh penuh banget karena itu hari Minggu kan, ketepatan hari Minggu. Penuh, kita dapet sunrise, kita foto-foto, terus ada beberapa video juga. Terus akhirnya kita kembali ke tenda, teman-teman yang lain udah persiapan makan bakso terakhir itu. Terus kita berkemas, terus foto bareng. Terus akhirnya kita pulang, perjalanan pulang. Temanku nih masih agak sakit, tapi kita memutuskan untuk oke, pulang aja gitu, mumpung masih pagi. Kita jalan seperti biasa. Terus singkat cerita nyampe ke base camp itu sekitar pukul 2 siang atau jam 1 atau jam 2 siang gitu. Kita nyampe ke base camp Ranupani, kita bersih-bersih, mandi, terus sholat, kita makan lagi, bikin mie. Sisa logistik sebelumnya itu
kita bikin mie, kita makan sebelum perjalanan pulang. Nah itu udah mulai mendung, waktu kita perjalanan pulang itu udah mulai mendung. Terus kita bismillah pulang dari base camp Ranupani itu sekitar pukul 4 sore atau jam 3 atau jam 4 gitu, lupa aku itu. Sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu pulang ke bawah dengan selamat. Alhamdulillah kita nyampe rumah dengan selamat gitu. Dan ternyata kenapa temen aku tadi itu sakit, ternyata dia nggak izin sama orang tuanya waktu mendaki. Ya mungkin memang kalau dia izin, kan banyak orang tua yang khawatir sama anaknya ketika ada di gunung nanti gimana karena kita nggak tahu cuacanya nanti bakal seperti apa, terus perjalanan kita itu ada halangan rintangan apa aja seperti itu. Tapi dari awal waktu briefing itu sebenarnya restu orang tua itu yang paling penting gitu. Karena kalau orang tua kita ridho, orang tua kita mengizinkan, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah ternyata temanku ini nggak bilang sama orang tuanya, nggak izin sama orang tuanya kalau mau mendaki, jadi dia sakit. Nah alhamdulillahnya dia nggak apa-apa, masih sehat walafiat. Pas dia udah turun nyampe kosan tuh dia oke aja gitu, alhamdulillah sehat walafiat gitu. Nah itu tadi cerita pengalaman pertamaku mendaki nggak sampai puncak tapi sampai Ranukumbolo. Dan untuk kalian yang mau melakukan pendakian, yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah fisik kita, fisik dan mental kita itu sebenarnya yang paling. Olahraga jangan lupa belajar juga treknya seperti apa, terus apa aja yang harus dibawa, seperti logistiknya itu harus mencukupi. Terus bikin surat sehat, jangan lupa fotokopi KTP, mengisi formulir pendaftaran dan pembayaran. Dan selain itu juga perlengkapan kita itu harus sesuai dengan SOP. Jadi jangan yang misalkan kita mendaki 12 orang, tendanya cuma 1, ya nggak cukup gitu. Sesuaikan dengan jumlah orang. Jadi waktu itu kita bawa 3 tenda 9 orang, jadi masing-masing tenda itu ada 3 orang gitu. Terus logistiknya jangan sampai kekurangan bahan-bahan makanan. Jadi bawa makanan yang ringan aja, yang biasa anak gunung bawa itu pasti bawa Indomie gitu, bawa telur, beras gitu. Terus makanan-makanan yang bisa awet kayak sarden. Aku akan cerita lagi pengalaman-pengalaman selanjutnya di gunung-gunung yang lain yang lebih seru kayak gitu. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat, ceritanya bisa jadi pelajaran. Dan jangan lupa untuk like. Wah, kalau kalian punya cerita-cerita pengalaman juga sama tentang pendakian kalian, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk bikin aku semangat lagi bikin video. Dan share ke semua sosial media kalian. See you on my next video. Bye-bye.